Baki Hanma. Oke, pertama kita mulai dari Baki itu sendiri. Ada banyak karakter anime yang aku pengen jadi terkuat di dunia, tapi cuma satu yang serius sampai rela babak belur mampus buat ngelahin bapaknya sendiri. Baki Hanma, anak dari monster manusia yang bahkan militer aja ogah nyenggol, yaitu Yujiro Hanma. Secara umum, Baki ini bukan pahlawan, bukan juga sosok villain. Dia cuman bocah yang tumbuh dalam bayangan bapak paling stres. Hidupnya dipenuhi siksaan fisik, kehilangan ibunya karena ulah bapak sendiri, dan masih harus latihan tiap hari sampai tulang retak cuman buat kenokin balik bapak yang dibenci tapi juga dia kagumi. Baki pertama kali mengambil kendali hidupnya di umur 13 tahun. Saat anak-anak lain sibuk main FF, dia udah mulai latihan brutal plus ekstrim. Di umur 15 tahun, dia udah masuk ke arena bawah tanah Tokyo Dome, tempat dimana orang berantem tanpa aturan cuy. Nah gilanya, di situ dia bukan cuma survive, tapi dia jadi jawaranya. Dunia bawah tanah mulai ngenalin dia sebagai champions. Semua kekuatan dan latihan gilanya itu lahir dari dua hal, dendam dan kehilangan. Yujiro, bapaknya yang seharusnya jadi pelindung, malah bunuh istrinya sendiri, yaitu Emi Akezawa. Tragedi itu bikin hidup Baki kebakar abis. Dia gak mau jadi manusia paling kuat di bumi, dia cuman pengen cukup kuat buat ngalahin iblis yang udah ngerampas segalanya dari dirinya. Tapi ya masalahnya, darah Hanma itu kayak semacam kutukan. Semakin Baki latihan gila-gilaan, semakin kelihatan mirip sama bapaknya. Bukan cuma dari fisik, tapi juga naluri bertarungnya. Cuman bedanya, Baki ini masih punya sisi manusia gitu. Dia nggak ngejar kekuatan buat nginjak orang lain kayak Yujiro. Dia percaya hubungan sama lawan, rasa hormat di tengah pertarungan, dan proses belajar dari setiap kekalahan. Semua itu ngebentuk dia jadi kuat dengan caranya yang berbeda. Dan itu yang bikin Yujiro muak cuy. Buat Yujiro, dunia cuman punya dua jenis orang, predator dan mangsa. Tapi buat Baki, setiap lawan adalah guru. Semakin kuat orang yang dia lawan, semakin keras tubuhnya berkembang. Itulah insting Hanma dalam bentuk yang paling manusiawi. Kalau dipikir, hidup Baki itu nyaris gak ada damainya. Latihan, berantem, sampai badannya udah kebal terhadap rasa takut dan sakit. Nah, tapi dibalik itu semua, dia masih bocah yang nyari arti kemenangan sejati. Kemenangan yang bukan buat pamer atau dominasi, tapi buat ngebebasin dirinya dari bayangan bapaknya yang kayak setan itu. Maka dari situ, meskipun dia dikenal sebagai the strongest boy on earth, Baki nggak pernah sombong. Malahan dia sering kelihatan kalem. Tapi kalau kita lihat matanya pas lagi serius, itu bukan tatapan bocah biasa, melainkan tatapan seorang yang udah berdamai sama rasa sakit. Emi Akezawa. Dia mungkin bukan petarung berdarah dingin, lebih dari itu dia adalah seorang ibu yang begitu terobsesi sama pria sampai dia lupa cara jadi manusia. Kalau Baki tumbuh jadi sosok keras kepala dan penuh luka batin, ya malum aja lah bapaknya bangke gitu. Dari sini ibunya udah bikin nerakanya sendiri, bahkan sebelum Yujiro Hanma sempat turun tangan. Emi bukan cuma ibu gagal dalam konteks moral biasa, Yujiro Hanma jadi pusat hidupnya dan segala di luarnya itu nggak ada artinya. Bahkan anak kandungnya sendiri pun si Baki cuma dianggap alat sama ibu koplok ini. Dan yang bikin ironis makin tajam, Yujiro nggak pernah cinta balik. Dia cuma tertarik sama sisi gelap Emi. Kehausan akan kekerasan, sorot mata haus darah, dan cara Emi menikmati penderitaan. Buat Yujiro, dia bukan kekasih, tapi induk yang pantas melahirkan monster. Bayangin, cewek setobrut itu cuma dijadiin alat buat melestarikan darah Hanma. Nah, tapi yang lebih dongonya, Emi tetap rela dengan perlakuan seperti ini cuy. Awalnya, Emi itu gadis pemalu. Saat menikah dengan Eiji Agezawa, pembisnis besar yang main di dunia bawah, dia masih polos atau gampangnya masih punya sisi manusia. Tapi dunia yang penuh kekuasaan dan brutal itu pelan-pelan ngebuka sisi gelapnya. Dan ketika Yujiro Hanma muncul, semuanya pecah. Yujiro ngelihat sesuatu di diri Emi, kayak semacam kegilaan yang tersembunyi gitu. Dia tahu Emi punya darah busuk yang bisa dikulik. Dan dari situ hubungan aneh itu pun mulai. Hubungan yang gak bisa disebut cinta, tapi juga gak sepenuhnya nafsu. Lebih tepatnya obsesi dua orang gila yang saling menyalahkan sisi tergelap satu sama lain. Dia jadi pemimpin Akezawa Group, tampil elegan, cerdas, dan berkuasa. Tapi semua itu cuma topeng. Begitu Yujiro disebut, kontrol dalam dirinya seketika lenyap, gengsinya rontok, logikanya kabur, dan yang tersisa cuma rasa haus akan pengakuan dari si Dajjal gondrong ini. Masalahnya, Emi benar-benar percaya kalau satu-satunya cara buat dipandang sama Yujiro adalah dengan ngelahirin dan ngebentuk anak yang cukup kuat buat bikin Yujiro kagum. Dari situ lahirlah Baki Hanma. Tapi daripada jadi ibu yang ngebimbing, Emi malah menjadikan anaknya proyek pribadi. Dia biayain latihan Baki bukan karena cinta, tapi karena ambisi pribadi. Supaya apa? Supaya Yujiro akhirnya bilang, "Oke, anak kita kuat, lu berhasil, ayo gas ronde 2. Tapi ya jelas itu nggak pernah datang, dan setiap kali Baki gagal memenuhi ekspektasi ibunya, yang keluar cuman amarah dan kekerasan. Emi mukul, ngebentak, bahkan sampai gigit anaknya sendiri. Sumpah sini, kalau Wewe Gombel ketemu Emi bakalan auto sungkem karena kalah sadisnya.
Yang padahal Baki kecil cuman pengen dipeluk, tapi yang dia dapat malah gigitan dan penghinaan di depan orang banyak. Pemandangan yang gila tapi real buat orang yang sudah kehilangan arah. Dia gak peduli karena di matanya Baki bukan anak tapi simbol kegagalan buat dapetin cinta Yujiro. Nah yang tragisnya Emi sadar semua itu tapi udah terlambat. Pas Baki tarung mati-matian lawan si Gondrong, sisi ibu yang udah lama mati dalam dirinya mendadak kebangkit. Mungkin karena rasa takut atau rasa bersalah yang numpuk selama bertahun-tahun. Tapi untuk pertama kalinya dia nggak mikirin Yujiro, dia mikirin Baki. Dia berani berdiri di antara monster itu dan anaknya. Dan ya itu jadi momen terakhirnya. Emi mati sebagai ibu yang akhirnya sadar apa arti cinta sebenarnya. Meskipun cuma di detik terakhirnya gitu. Itulah manusia, mereka akan sadar jika nyawanya telah sampai di ujung tanduk. Ya bisa kita ambil contoh dari sinetron Azab. Yujiro Hanma, satu nama yang bahkan bikin tentara, pembunuh bayaran, dan presiden AS ketakutan. Yujiro Hanma. Orang ini bukan cuman kuat, dia udah lewat batas yang bisa disebut manusia. Dia cuma makhluk yang lahir buat satu hal, ngehancurin segalanya dan semua orang yang berani napas di hadapannya. Dia literally manusia terkuat di bumi, tanpa keraguan sedikit pun itu adalah fakta. Definisi murni dari sebuah dominasi. Negara superpower aja bisa tunduk cuman buat antisipasi kalau tiba-tiba nih orang ngamuk. Kayak maksud gua, bayangin dah satu orang. Dan cuma satu orang yang bisa bikin Amerika Serikat bikin kontrak tahunan biar gak dibantai sama nih orang. Ya, satu manusia punya perjanjian resmi dengan satu negara adidaya. Gelo, Edan plus Crazy. Yujiro Hanma lahir dari garis keluarga monster. Dia anak dari Yuichiro Hanma, petarung yang udah legend bahkan sebelum dunia tahu apa itu Hanma Bloodline. Tapi Yujiro, dia nggak angkat standar kekuatan ke level yang gak manusiawi. Di punggungnya dia punya bentuk wajah iblis kalau ototnya lagi tegang cuy. Yang mana itu adalah simbol bahwa dia sendiri udah setengah makhluk neraka. Secara kepribadian, Yujiro itu brutal, arogan, dan kejam tanpa batas. Dia nggak kenal kata belas kasihan. Dalam kepalanya, mercy itu cuman milik orang lemah. Dan buat Yujiro, lemah itu dosa. Satu-satunya hal yang dihargai cuman kekuatan. Nah, jadi kalau kalian lemah, kalian berdosa. Sungguh ideologi terkentoy yang pernah gua tahu selama ini. Dia nggak peduli yang namanya moral, etika, bahkan nyawa orang pun dia bodoh amat. Dia akan ngebunuh kalau kesel dan bakal ngebunuh juga kalau lagi seneng. Yujiro kerja sebagai tentara bayaran kelas atas, tapi itu pun cuman kayak formalitas aja. Negara-negara bayar dia buat membunuh, tapi sebenarnya nggak ada yang bisa ngontrol dia. Tarifnya nggak ada yang tahu, tapi kalau kita lihat dari gaya hidupnya yang mewah, udah jelas bayaran nggak main-main. Cuman ya apapun itu, satu yang pasti nggak bakalan ada yang berani nawar. Nah ini adalah contoh pekerja keras yang sebenarnya, bukan kayak para tikus berdasi bangke. Yang bikin dia makin disturbing itu bukan cuma fisiknya yang gila mampus, tapi juga auranya. Orang bisa ngerasain tekanan kayak dicekik cuman dengan berdiri di dekat dia. Napasnya aja bisa bikin petarung tank top merasa kecil. Bahkan para fighter udah bisa ngerasain aura dia di jarak yang cukup jauh. Ya bisa diperumpamakan, orangnya belum datang kentutnya udah kecium. Yujiro Hanma sendiri bukan antagonis klasik yang punya alasan mulia. Eksistensinya cuman buat ngebuktiin kalau kekuatan itu satu-satunya hal yang nyata. Semua yang lemah pantas diinjak, semua yang kuat harus dibunuh biar dia tetap di puncak. Nah tapi dari semua dosa-dosanya itu ada satu yang menurut gua gentle, yang dimana dia menaruh respect tinggi pada seorang fighter legend yang punya kontribusi besar, kayak contohnya sama Muhammad Ali. Jack Hanma. Ya, sosok yang secara harfiah menghancurkan dirinya sendiri demi jadi monster. Sama kayak adenya, cuma satu hal yang dia mau, ngehajar bapaknya sendiri sampai mampus. Jack Hanma lahir dari tragedi. Bapaknya Yujiro Hanma memperkosa ibunya bernama Diane Neil, seorang agen PBB dari Kanada yang waktu itu ditugaskan buat melenyapkan Yujiro di Vietnam. Rencana gagal total dan hasilnya lahirlah Jack. Dari situ hidupnya udah ditandai oleh rasa benci yang murni banget. Jack tumbuh bukan dengan cinta, tapi dengan dendam yang membusuk di dalam dirinya. Dan dari situ satu obsesi tumbuh. Gua harus lebih kuat dari Yujiro Hanma. Jack membentuk dirinya sendiri lewat penderitaan. Dari kecil dia udah latihan sampai tubuhnya remuk. Ada satu momen waktu dia masih umur 10 tahun. Dia latihan di depan altar gereja sampai keringatnya banjir ke lantai cuy. Seorang pendeta bernama Father Samuel nemuin dia dan kaget bukan main. Nah tapi pada akhirnya Father ini jadi figur ayah bagi Jack. Anak umur segitu ngomong ke pendeta kalau dia pengen jadi makhluk terkuat di dunia. Gak heran hidupnya kemudian penuh dengan cara-cara ekstrim buat ngejar hal itu. Lebih dari sekedar latihan, dia ini memaksa tubuhnya berevolusi. Tulangnya dioperasi berulang kali biar lebih besar. Ototnya dipompa terus dengan kombinasi steroid yang gila-gilaan. Dia benar-benar memperlakukan tubuhnya seolah proyek rekayasa biologi.
Dan hasilnya, sebuah mesin tempur yang susah buat di stop. Dia bertarung di ring bawah tanah sebagai jackhammer karena tiap pukulannya itu serasa dihantam palu baja, Wak. Tapi dibalik itu semua ada satu masalah fatal, dia ini gak punya keseimbangan. Steroid ngerusak pikirannya dan semangat balas dendamnya bikin dia buta arah. Jack gak tahu limit, jatuh koma 2 kali, pernah setengah mukanya digigit abis sama Pickle. Tapi begitu sadar dari rumah sakit, hal pertama yang dia lakuin adalah balik latihan lagi. Gelo sih emang. Beda sama Bucky yang berusaha jadi kuat dengan caranya sendiri. Jack ini gak punya ruang buat nilai moral atau keseimbangan. Dia cuma punya satu arah dan itu adalah maju sampai hancur. Dia tahu tubuhnya udah rusak, tapi buat dia kematian bukan harga. Selama dia masih bisa nginjek Yujiro di tanah, itu semua sepadan. Ada satu kalimat yang ngebungkus mentalitas Jack dengan sempurna. Gua udah siap mati asal gua bisa mampusin tuh gondrong kampret. Emang bener semua orang di dunia Bucky pada gila, tapi Jack ini udah next level. Dia gila karena alasan yang sangat manusiawi dan ironisnya justru itu yang bikin dia sangat tragis. Karena semakin dia dekat sama impian buat jadi makhluk terkuat, semakin jauh dia dari kemanusiaannya sendiri. Ibu Yujiro. Karena sejauh ini kita nggak pernah dikasih tahu siapa nama beliau, jadi di sini kita sebut saja Ibu Yujiro. Kita semua tahu nama Yujiro Hanma, monster bertampang manusia, makhluk yang bahkan disebut terkuat di bumi. Tapi jarang ada yang nanya satu hal sederhana, siapa yang melahirkan iblis gondrong ini? Di balik sosok tak terkalahkan itu, ternyata ada satu wanita. Ibunya sendiri yang hidupnya hancur gara-gara anaknya. Ia bukannya gagal jadi orang tua, tapi ya karena anaknya aja yang emang gak normal dari awal. Bayangin, ngelahirin bayi yang dari detik pertama udah punya aura pembunuh. Gak nangis kayak bayi pada umumnya, tapi lebih kayak bilang, "Aing maung." Nah, itulah yang dialami sama ibunya Yujiro. Begitu dia melahirkan, dia langsung tahu kalau ada yang gak beres. Anak itu bukan cuma kuat, tapi ada kehendak dalam dirinya. Kehendak apa tuh bang? Kehendak buat menguasai. Dan sialnya, bahkan ibunya sendiri gak bisa lepas dari itu cuy. Rasa sayang berubah jadi ketakutan, lalu jijik. Setiap kali dia ngeliat mata anaknya, dia kayak diingatkan kalau dia udah ngelahirin iblis. Yujiro lahir sekitar tahun 1960 dari pasangan Yuichiro Hanma dan istrinya. Si wanita ini, di masa mudanya dia cakep dan auranya tenang. Tapi semuanya berubah begitu Yujiro lahir. Gak ada rasa bahagia layaknya seorang ibu pada umumnya. Bayi itu secara naluriah mengendalikan orang. Sejak lahir, Yujiro udah bisa membaca kehendak orang di sekitarnya. Dan ibunya adalah korban pertamanya. Ini semacam trauma psikologi ekstrim. Karena ya gimana? Lu dikontrol sama anak sendiri yang bahkan belum bisa ngomong. Waktu berjalan dan Yujiro tumbuh dengan cepat. Semakin kuat, semakin aneh, dan ketika dia mulai jalan sendiri, si ibu mutusin buat pergi. Beliau nggak kuat lagi hidup dengan rasa takut tiap hari. Dia naik ke pegunungan dan masuk biara, nyari ketenangan atau mungkin penebusan. Dia mutusin buat hidup sebagai biksuni, bahkan sampai akhirnya jadi kepala kuil. Tapi tahu apa yang paling tragis? Dia tetap gak pernah bisa benar-benar bebas dari rasa bersalah dan jijik terhadap anaknya sendiri. Yuichiro Hanma. Yuichiro Hanma, monster yang lahir dari generasi sebelum Yujiro. Kebanyakan orang cuma kenal nama Hanma Yujiro, tapi sedikit yang tahu sebelum dia lahir udah ada makhluk lain yang jauh lebih kalem, lebih tua dan bisa dibilang lebih berbahaya kalau emang dia mau. Namanya Yuichiro Hanma, lelaki yang pernah ngelawan Amerika sendirian di Perang Dunia II dengan win rate 100%, 11-12 lah ya sama anaknya. Dia itu fondasi dari semua kegilaan yang muncul di garis darah Hanma. Tapi di balik reputasi gila itu, karakternya justru kontraks banget sama Yujiro. Tokugawa, si kakek tua saksi sejarah semua pertarungan di seri Bucky, bilang kalau Yuichiro itu lembut dan soft spoken. Dan itu masuk akal aja cuy. Waktu Bucky berantem lawan bapaknya, jurik Yuichiro bahkan sempat bantu cucunya. Dan jelas banget itu tindakan yang bikin Yujiro muak. Dia benci kelembutan, mungkin karena dia tahu kelembutan itu cuman milik orang yang kuat beneran. Dan dia sendiri belum bisa sampai situ. Yuichiro punya aura santai yang aneh, dia nggak ada obsesi buat nunjukin diri sebagai makhluk terkuat. Tapi kalau kalian lihat konteksnya, mungkin justru karena dia sadar, dia udah sampai di puncak itu duluan, jadi nggak ada lagi yang perlu dibuktiin. Kalau Yujiro itu seperti samurai haus darah, maka Yuichiro seperti samurai yang udah pensiun tapi masih bisa membunuh, cuman dianya aja lebih milih diem. Tapi ya jangan salah, di pertempuran Okinawa dia nunjukin sisi brutalnya. Dia beneran ngacak-ngacak di situ. Bedanya dia gak bunuh buat pamer, dia membunuh karena invasi. Karena itu satu-satunya cara buat bertahan hidup. Brutal sih, tapi punya konteks. Di Bucky, Gaiden Kenjin ada sisi lain yang lebih manusiawi dari Yuichiro. Dia pernah sengaja kalah dari laga tanding demi duit. Doppo Orochi sebagai karakter yang masih pegang nilai kehormatan langsung muak melihatnya. Tapi Yuichiro santai, dia gak merasa kalah karena buat dia kalah di ring gak berarti lemah.
Dia tahu betapa kuatnya dirinya dan yang lebih penting dia tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Bahkan Doppo akhirnya sadar sendiri, lelaki ini bukan petarung biasa. Yuichiro ini kompleks, dia bisa rendah hati, tapi jelas sadar betapa besar kekuatannya. Di akhir, lu bisa bilang kalau Yuichiro itu sosok Hanma terakhir yang paling waras. Oke, itu tadi beberapa anggota keluarga Hanma yang sejauh ini diperkenalkan. Untuk wujud atau sejenisnya belum bisa dibahas karena ya gua pribadi nggak tahu siapa. Jika ada kekurangan dalam konteks penyampaian seperti kata-kata, silahkan beri saran atau kritik di kolom komentar. Tentunya itu akan sangat membantu untuk memperbaiki kekurangan gua sebagai makhluk fana. See you next time.